Waalaikumsalam, Nak. Silahkan duduk. Duduk senyaman mungkin ya. Iya Ibu. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah Ibu. Bagaimana kabar Namaya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oh iya, Namaya kesini sama siapa? Sendiri Ibu. Teman-teman yang lain ada di kantin. Oh begitu. Sebelumnya Namaya ada masuk mata pelajaran? Iya tadi sebelum kesini saya masuk Ibu. Masuk mata pelajaran apa? Mata pelajaran matematika Ibu. Bagaimana pelajarannya tadi? Lumayan sih Ibu. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih karena Namaya sudah mau datang ke ruangan Ibu hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Sebelum kita lanjut, kita berdoa bersama dulu ya. Boleh Namaya pimpin doanya? Iya Ibu, boleh. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Oh iya, sebelumnya Ibu mau sampaikan terlebih dahulu bahwa apapun yang Namaya ceritakan tidak akan diketahui oleh siapapun itu, hanya Namaya dengan Ibu saja yang tahu. Jadi Ibu harap Namaya mau terbuka sama Ibu. Iya Ibu. Nah, untuk waktu yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini yaitu kurang lebih selama 45 menit ke depan. Bagaimana? Namanya sepakat? Sepakat Ibu. Jadi, apa yang membuat Namaya datang ke ruangan Ibu hari ini? Sebenarnya kan Ibu, saya mau cerita sama Ibu. Silahkan, kalau Namanya sudah siap untuk cerita, silahkan Namanya cerita. Ibu siap mendengarkan semua cerita Namanya. Coba pelan-pelan. Jadi kan Ibu, akhir-akhir ini saya sering overthinking Ibu. Oh, jadi akhir-akhir ini Namanya selalu overthinking. Namanya merasa seperti itu sudah berapa lama? Mungkin sekitaran 2-3 bulan. Cuman lebih sering akhir-akhir ini Ibu. Jadi sudah cukup lama ya. Dan Namanya bilang tadi, akhir-akhir ini makin lebih sering. Apakah ada yang berubah belakangan ini yang membuat Namanya jadi sering merasakan overthinking? Sebenarnya Ibu, saya selalu merasa seperti ini setiap kali saya buka TikTok Ibu. Makin sering saya buka, makin sering saya kepikiran. Nah, itu namanya bisa identifikasi pemicunya dengan sangat baik. Seberapa sering Namanya buka TikTok dalam sehari? Bisa berkali-kali sih Ibu, sampai saya juga tidak tahu berapa kalinya. Pagi saya buka TikTok, waktu istirahat saya buka TikTok, terus malam sebelum tidur juga saya buka TikTok. Makan pun saya juga kadang buka TikTok sih Ibu, kadang sambil lupa waktu. Dan setiap kali buka TikTok itu biasanya apa yang Namanya lihat? Konten seperti apa yang Namanya nonton? Kan itu random kan Ibu, banyak. Tapi paling sering bikin saya kepikiran itu video tentang anak-anak yang kelihatan sudah sukses, sudah bisa banggakan orang tuanya, ada yang punya bisnis juga, nilainya bagus, atau sudah punya banyak prestasi-prestasinya Ibu. Oke, jadi pemicu overthinking Namanya ini sebenarnya karena melihat konten TikTok anak-anak yang seumuran Namanya itu lebih sukses, betul? Iya Ibu, apalagi kalau saya lihat mereka seumuran dengan saya, tapi kelihatannya sudah jauh lebih maju orang daripada saya Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin lebih memahami perasaan Namanya. Ketika Namanya melihat konten seperti itu, apa yang pertama kali muncul di pikiran Namanya dalam hitungan detik pada saat itu? Pikiranku langsung muncul, kenapa mereka bisa, saya belum bisa, kayak belum bisa apa-apa begitu Ibu. Nah, itu hal pertama yang Namanya pikirkan. Setelah pikiran itu muncul, apa yang terjadi selanjutnya di benak Namanya? Apakah pikiran itu berhenti di situ saja atau mungkin Namanya berpikir yang lain, pikirannya terus berkembang? Justru makin berkembang Bu. Saya jadi berpikir saya sudah ketinggalan sekali, saya tidak pernah bisa seperti mereka. Terus jadi hal lain juga sampai saya tidak ada habis-habisnya berpikir.
saya itu kurang. Nah, namanya bisa menggambarkan dengan sangat jelas apa yang namanya pikirkan. Jadi semacam ada spiral pikiran yang dari satu pikiran negatif berkembang jadi banyak pikiran negatif lainnya. Sebelumnya apakah namanya pernah mempertanyakan hal-hal tentang masa depan namanya sendiri? Iya Bu, sering sekali malah saya jadi bertanya-tanya nanti saya mau jadi apa Apakah saya bisa sukses juga kah? Apakah usaha saya selama ini cukup juga kah? Saya kayak merasa kurang Bu. Jadi sebenarnya tidak hanya membandingkan diri dengan orang lain ya, tapi namanya juga mulai mempertanyakan kemampuan dan masa depan diri sendiri. Itu pasti terasa sangat berat ya. Keyakinan yang muncul berarti adalah merasa kurang, merasa ketinggalan, meragukan kemampuan diri sendiri, dan khawatir tentang masa depan namanya, betul? Iya Bu, persis sekali Bu. Setelah semua pikiran itu muncul, apa yang namanya rasakan di dalam diri, baik secara emosi maupun secara fisik? Saya jadi kayak makin khawatir Bu. Terus kayak kadang dadaku rasanya sesak. Terus saya jadi tidak bisa fokus sama hal-hal yang lain. Malamnya juga saya susah tidur karena kepikiran itu terus sih Bu. Jadi dampaknya sudah sangat jauh ya, bukan hanya dampak di emosi tapi sudah dampak ke fisik juga, seperti ada namanya mulai sakit, tidak bisa fokus dan susah tidur. Sudah lama namanya mengalami susah tidur. Iya Bu, sering. Kadang saya rebahan tapi pikiranku kemana-mana sampai tengah malam. Itu pasti sangat bikin capek, baik pikiran maupun tubuh namanya pasti capek sekali. Ibu sangat mengapresiasi karena namanya sudah berani cerita sama ibu tentang semua yang namanya rasakan. Sekarang ibu ingin bertanya tentang perilaku yang namanya lakukan. Setelah semua itu terjadi, apa yang namanya lakukan? Yang anehnya kan Ibu, saya malah jadi lebih sering scroll TikTok malah Bu. Padahal saya tahu itu yang bikin saya makin kepikiran, khawatir, overthinking, tapi saya tetap buka juga Ibu. Jadi begini namanya, otak kita kadang mencari pengalihan justru pada hal yang familiar seperti TikTok. Kadang orang kalau stres pasti larinya ke TikTok. Meskipun hal itu kadang sebenarnya tidak membantu, tapi apakah ada dampak lain yang namanya rasakan dalam keseharian, misalnya di sekolah ataupun dalam hubungan dengan teman-teman namanya? Iya Ibu, kadang saya juga kurang semangat di sekolah, terus saya juga jadi lebih pendiam, soalnya takut kalau bicara sama teman nanti saya malah makin minder lihat pencapaian mereka sih Ibu. Jadi dampaknya sudah cukup luas ya. Tidak hanya overthinking saat melihat konten di TikTok, tetapi overthinking nama ini sudah sangat mempengaruhi dengan hubungan pertemanan namanya di sekolah. Namanya jadi tidak semangat ke sekolah dan interaksi dengan teman-teman namanya mulai kurang. Namanya sendiri, bagaimana perasaan namanya terhadap diri sendiri saat ini? Jujur kan Ibu, saya sering merasa tidak percaya diri. Saya merasa seperti saya selalu kurang dibandingkan orang lain. Dari yang ibu dengar, ibu bisa rasakan seberapa beratnya yang namanya tanggung selama ini. Tapi ibu ingin namanya tahu, kenyataannya namanya itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berani menyadari masalah ini dan mencari bantuan. Ini adalah kekuatan yang sangat besar yang sudah namanya lakukan. Terima kasih Bu, saya tidak pernah berpikir seperti itu Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, ibu ingin menggali satu hal lagi. Apakah ada orang di sekitar namanya seperti keluarga atau mungkin teman-teman yang tahu kalau namanya sedang merasakan ini sekarang? Kayaknya belum ada deh Bu, tapi saya rasa belum sih Bu. Saya belum pernah cerita ke siapapun juga, takut dianggap lebay atau baper. Jadi selama ini namanya menanggung ini sendirian selama 2 sampai 3 bulan akhir-akhir ini. Itu bukan hal yang sangat mudah sebenarnya.
dan keputusan Namaya akhirnya mau bercerita sama ibu hari ini itu membutuhkan keberanian yang sangat besar sampai akhirnya Namaya berani. Iya ibu, saya juga lumayan lega sedikit habis cerita ke ibu. Baik, jadi sekarang kita sudah memetakan dengan jelas pemicu overthinking Namaya ini adalah konten TikTok tentang teman sebaya yang kelihatan lebih sukses. Terus keyakinannya Namaya selalu merasa kurang, ketinggalan, meragukan diri sendiri, cemas soal masa depan, dan konsekuensinya itu Namanya jadi sering merasa khawatir, dada sesak, susah tidur, kurang semangat sekolah, dan menarik diri dari teman-teman. Apakah gambaran itu sudah sesuai dengan yang Namanya rasakan sekarang? Iya ibu, sudah sangat sesuai sekali. Ibu benar-benar mengerti apa yang saya rasakan. Alhamdulillah, ibu merasa senang karena Namanya merasa bisa dipahami. Nah, sekarang kita sudah punya gambaran lengkap tentang situasi Namaya. Sekarang ibu mau tanya, apa tujuan yang ingin Namaya capai setelah cerita sama ibu hari ini? Tujuannya saya ingin mengurangi rasa khawatir sih ibu, paling utama, dan overthinkingku juga ibu yang saya alami, supaya saya bisa merespon konten TikTok dengan lebih tenang dan tidak mudah overthinking karena konten-kontennya ibu. Bagus sekali, Namaya sudah menyampaikan tujuan yang ingin Namaya capai setelah cerita sama ibu hari ini. Sekarang ibu ingin menggali sedikit dalam ya. Kalau Namaya bayangkan seperti apa kondisi ideal yang Namaya inginkan, misalnya dalam 1 bulan ke depan, ketika Namaya membuka TikTok dan melihat konten yang seperti Namaya bilang tadi, apa yang Namaya rasakan? Saya ingin bisa lihat konten itu dengan merasa biasa-biasa saja ibu, tanpa ada rasa panik, minder, cemas, overthinking. Kalau bisa saya malah jadi termotivasi ibu dengan konten-konten TikTok itu. Nah, sekarang ibu ingin Namaya membayangkan. Coba Namaya ingat, apakah pernah ada satu momen meskipun hanya sebentar di mana Namaya merasa pencapaian orang lain itu adalah sebuah pelajaran untuk Namaya, bukan langsung minder? Kayaknya pernah ibu, waktu saya lihat video orang yang cerita tentang perjalanan belajarnya yang panjang sekali. Jadi saya mikir, oh mereka juga pernah susah dulu. Nah, itu sebenarnya kemampuan yang ada dalam diri Namaya. Artinya Namaya sudah punya kemampuan untuk melihat sesuatu lebih bijak. Hanya saja Namaya belum konsisten dalam hal itu. Ini penting untuk kita ingat bersama. Iya ya ibu, saya tidak sadar kalau saya berpikir seperti itu. Nah, berarti sekarang tujuan kita bukan dari nol. Kita hanya perlu memperkuat kemampuan yang Namanya sudah miliki tadi. Sekarang tujuan Namanya itu terbagi menjadi 2. Pertama, mengurangi overthinking saat melihat konten TikTok, dan kedua, mengubah konten itu menjadi sebuah motivasi untuk Namaya. Yang paling pertama ingin Namaya fokuskan yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Saya rasa yang pertama dulu bu, karena kalau overthinkingnya masih ada, susah juga untuk fokus ke motivasi sih bu. Nah, itu pilihan yang sangat tepat. Jadi fokus utama kita sekarang ini yaitu membantu Namaya untuk mengurangi rasa overthinking terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap mengubah cara pandang Namaya dari konten yang tadinya membuat Namaya cemas menjadi konten yang memotivasi Namaya. Kita sepakat? Iya, sepakat ibu. Tadi Namaya bilang kalau Namaya selalu merasa kurang setiap kali habis melihat konten TikTok. Coba sekarang kita ubah pelan-pelan. Dari yang tadinya Namaya pikir saya tidak bisa seperti mereka, kira-kira kalimat itu kita bisa ubah jadi kalimat positif seperti apa? Mungkin ibu seperti saya bisa belajar seperti mereka. Nah, itu bagus sekali. Kalimat itu bisa membuat Namanya jadi lebih semangat. Bagaimana kalau kalimat itu kita tambah jadi saya memang belum bisa seperti mereka, tapi saya bisa belajar untuk
terus berkembang. Bagaimana? Iya Bu, boleh. Kalimatnya buat saya lebih semangat. Baik, jadi setiap kali pikiran saya tidak bisa seperti mereka itu muncul, setiap kali namanya habis nonton konten TikTok, namanya bisa langsung berpikir seperti itu dengan kalimat yang tadi. Ibu tidak memaksa namanya menjadi harus lebih hebat dari orang lain, tapi kita bisa fokus untuk membantu perkembangan diri namanya. Iya Bu, saya mengerti Bu. Selain itu, penting juga untuk namanya ingat bahwa apapun yang kita lihat di TikTok itu atau kita lihat di konten orang-orang itu biasanya itu belum tentu benar. Mungkin yang di-upload itu hanya bagian yang baiknya saja. Kita tidak tahu di balik video itu bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Iya juga ya. Kenapa saya lupa Ibu ya? Nah, coba sekarang namanya bayangkan kalau namanya sendiri mau membuat konten di TikTok tentang kehidupan namanya, kira-kira namanya mau kasih masuk bagian yang mana? Baik bagian yang baiknya atau bagian yang buruknya? Pastinya yang bahagia dan bagus-bagusnya saja sih Bu. Masa mau yang jelek-jeleknya dikasih lihat? Nah, itu yang perlu namanya ingat. Setiap kali melihat konten orang lain itu, tidak semua itu betul, termasuk mereka yang terlihat sukses. Mereka itu juga punya sisi sulit, kegagalan dan perjuangan yang tidak mereka tampilkan di dalam konten itu. Apa yang kita lihat itu hanya sebagian kecilnya saja, cuplikan di baliknya saja itu. Iya Ibu, kalau dipikir-pikir memang iya ya. Mungkin di balik layar mereka juga punya banyak masalah, pikiran, overthinking juga Ibu ya. Betul sekali. Jadi tadi namanya bilang, namanya sudah merasa ketinggalan. Sekarang ibu mau bertanya sama namanya. Menurut namanya merasa ketinggalan dari siapa dan itu menurut standar siapa? Saya tidak tahu juga sih Bu. Mungkin dari standar yang saya buat sendiri atau dari apa yang saya lihat di media sosial. Ternyata standar yang membuat namanya merasa ketinggalan itu standar yang namanya buat sendiri berdasarkan apa yang namanya lihat di TikTok, bukan kenyataan yang sebenarnya. Setiap orang punya jalan dan waktu yang berbeda untuk mencapai suatu kesuksesan. Namanya juga punya perjalanan hidup. Yang namanya sendiri tidak harus sama dengan orang lain. Iya Ibu, saya sadar juga kalau saya terlalu keras sama diriku sendiri. Dan itu juga adalah sebuah kesadaran yang luar biasa. Sekarang kita coba ganti keyakinan itu. Kalau tadinya keyakinannya saya sudah ketinggalan, kira-kira itu bisa kita ubah jadi kalimat seperti apa menurut Namaya? Mungkin saya sedang dalam proses saya sendiri. Nah, itu sangat bagus. Kalimat itu jauh lebih adil untuk diri namanya sendiri. Ibu juga ingin tambahkan sedikit bahwa kesuksesan itu bukan sebuah perlombaan dan TikTok itu bukan sebuah peta yang menunjukkan di mana namanya seharusnya berada. Iya Bu, saya suka kalimatnya Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan satu hal lagi sama namanya. Selain kalimat pengingat tadi, apakah ada hal-hal yang relate yang namanya bisa lakukan untuk mengurangi rasa overthinking namanya? Misalnya kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran namanya atau yang bisa menenangkan diri namanya. Mungkin saya coba cari kegiatan supaya saya tidak buka TikTok dulu untuk sementara waktu mungkin Ibu. Nah, itu cara yang bagus sekali. Dengan mencari kegiatan yang lain untuk mengalihkan diri dari TikTok, itu bisa membuat namanya lebih menenangkan pikiran namanya, supaya namanya tidak selalu berpikir negatif tentang hal yang namanya lihat di TikTok. Iya Bu, saya rasa itu bisa membantu saya Ibu. Jadi sekarang kita punya beberapa cara. Yang pertama, mengganti pikiran negatif namanya dengan kalimat yang lebih positif dan realistis. Yang kedua, mengingat bahwa TikTok hanya menampilkan yang baiknya saja, sisi positifnya saja, bukan sepenuhnya kenyataan.
Dan yang ketiga, ketika namanya mulai overthinking, namanya bisa mencari kegiatan lain untuk mengalihkan sementara namanya dari TikTok. Seperti itu. Iya, saya akan coba ibu. Nah, sekarang ibu tanya, kalau semisal pikiran saya tidak bisa seperti mereka itu muncul kembali, apa yang akan namanya lakukan? Pasti saya langsung mengubahnya dengan kalimat saya memang belum seperti mereka sekarang, tapi saya bisa belajar dan berkembang lagi, Bu. Dan saya akan ingat bahwa yang mereka tampilkan di TikTok itu bukan gambaran penuh kehidupannya mereka secara nyata itu. Nah, itu bagus sekali namanya. Jadi sekarang namanya sudah bisa memahami ini dengan sangat baik. Ibu bangga sekali karena namanya sudah mau terbuka dan bersedia untuk merubah pikiran negatif namanya sebelumnya. Terima kasih Bu, saya jadi lebih tenang setelah bicara seperti ini ke Ibu. Ibu senang mendengar itu. Sekarang ibu mau ajak Namaya satu langkah lebih jauh. Tadi Namaya bilang bahwa keyakinan saya sudah ketinggalan itu ternyata berdasarkan standar yang Namaya buat sendiri, yang Namaya lihat dari TikTok. Sekarang kita coba cek satu persatu keyakinan itu ya. Keyakinan pertama, saya tidak akan pernah bisa seperti mereka. Ibu ingin bertanya, apakah namanya punya bukti nyata bahwa namanya benar-benar tidak akan bisa? Bukan perasaan, tapi ibu mau bukti yang nyata. Kalau dipikir-pikir kan Bu, tidak ada bukti nyatanya. Itu lebih ke perasaanku saja sepertinya, Bu. Nah, itu sangat penting. Keyakinan itu hanya sebuah perasaan, bukan fakta yang sebenarnya. Dalam sebuah pendekatan konseling yang kita gunakan kali ini, inilah yang disebut dengan irrational belief atau keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan yang terasa sangat nyata dan menyakitkan, tapi ternyata tidak didukung oleh bukti yang nyata atau bukti yang kuat. Sekarang coba Namaya pikirkan, adakah pencapaian kecil yang pernah Namaya raih sekecil apapun itu? Ada Bu. Saya pernah dapat nilai bagus di mata pelajaran yang saya suka. Terus saya juga pernah bantu teman yang kesusahan untuk mengerjakan tugasnya, Bu. Nah, itu salah satu pencapaian yang bagus yang Namaya miliki. Namaya pernah mendapatkan nilai yang bagus dan membantu teman, itu bukan hal yang kecil. Itu adalah bukti nyata bahwa Namaya mampu berkontribusi. Tapi pernahkah Namaya melihat pencapaian itu dengan cara yang sama seperti Namaya melihat pencapaian orang di TikTok? Apakah Namaya pernah benar-benar merayakan pencapaian Namaya itu? Tidak pernah Bu, saya malah langsung membandingkan lagi dengan yang lain. Saya merasa nilai bagus itu masih kurang karena ada yang lebih bagus dari saya lagi, Bu. Nah, tadi namanya baru saja menggambarkan sesuatu yang sangat penting. Pola pikir yang selalu membandingkan diri dengan orang lain, tapi tidak pernah mengakui pencapaian diri sendiri. Ini yang membuat Namaya tidak pernah merasa cukup. Ibu ingin Namaya mencoba sesuatu sekarang. Bayangkan, Namaya adalah sahabat terbaik Namaya sendiri. Kalau sahabat Namaya bercerita, tadi aku dapat nilai yang bagus. Apa yang akan Namaya katakan ke depannya? Pasti saya bilang, wah keren, selamat ya. Gitu Bu, saya akan senang dan ikut bangga juga. Nah, itulah yang ibu ingin Namaya sadari sekarang. Namaya bersikap hangat dan mendukung kepada sahabat, tetapi Namaya tidak bisa melakukan itu kepada diri Namaya sendiri. Ini yang kita sebut sebagai self compassion atau welas asih kepada diri sendiri. Kemampuan untuk memperlakukan diri kita dengan kebaikan yang sama seperti kita memperlakukan orang lain yang kita sayangi. Mulai sekarang, setiap kali Namaya mendapat pencapaian, coba Namaya ucapkan kepada diri Namaya sendiri. Seperti apa yang Namaya ucapkan kepada sahabat Namaya. Bisa Namaya coba? Bisa Ibu,
Saya belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya sih. Tapi rasanya pasti aneh pertama-pertamanya, Bu. Perasaan itu wajar karena namanya belum terbiasa. Tapi hangat yang namanya rasakan itu sebuah awal dari perubahan yang nyata. Sekarang ibu ingin namanya memeriksa satu persatu keyakinan namanya lagi. Tadi namanya bilang sering khawatir, apakah usaha saya selama ini cukup? Menurut namanya, cukup itu ukurannya apa? Kapan seseorang bisa dikatakan sudah cukup berusaha? Hmm, saya tidak tahu sih, Bu. Kayaknya tidak ada ukuran pastinya. Saya sering merasa kurang, tapi tidak tahu kurang dibanding apa tepatnya begitu, Ibu. Itu adalah sebuah pikiran yang sangat mendalam. Rasa tidak cukup yang tidak punya ukuran yang jelas itu adalah tanda bahwa standarnya memang tidak realistis, dan itu bukan salah namanya. Kita hidup di lingkungan yang terus-menerus menampilkan perbandingan, sehingga otak kita terlatih untuk selalu merasa kurang. Yang perlu namanya lakukan sekarang adalah menetapkan ukuran kemajuan namanya sendiri, bukan membandingkan diri namanya dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan diri namanya yang kemarin. Misalnya, apakah hari ini namanya belajar sesuatu yang baru? Apakah namanya sudah mencoba? Kalau iya, itu sudah merupakan kemajuan yang nyata. Bagaimana menurut namanya? Iya, Ibu, masuk akal juga. Saya rasa selama ini saya terlalu fokus melihat ke depan dan ke samping, tapi tidak pernah melihat ke belakang untuk menyadari seberapa jauh saya sudah berjalan dan usaha. Nah, namanya baru saja mengucapkan kalimat yang luar biasa, dan itu adalah sebuah keyakinan yang sesungguhnya. Dari saya tidak cukup menjadi saya sedang berjalan, dan saya perlu melihat seberapa jauh saya sudah melangkah. Ibu ingin bertanya satu hal terakhir sebelum kita merangkum bersama apa yang sudah kita bahas tadi. Setelah semua yang kita bahas hari ini, bagaimana namanya memandang diri sendiri sekarang? Apakah ada sesuatu yang berubah? Ada, Bu. Saya merasa sedikit lebih ringan. Saya juga merasa selama ini saya terlalu kejam sama diriku sendiri. Saya tidak memberi diriku waktu dan ruang untuk berkembang. Saya rasa sekarang saya mulai mau menerima bahwa saya sedang dalam proses dan itu tidak apa-apa, Ibu. Alhamdulillah, Ibu sangat senang mendengarnya. Sekarang namanya sudah mulai berpikir bahwa namanya sedang dalam proses, dan itu tidak apa-apa. Itulah keyakinan yang baru, yang jauh lebih sehat dan jauh lebih adil untuk diri namanya sendiri. Jadi mari kita rangkum semua pembahasan kita dari tadi, mulai dari keyakinan yang sudah kita bangun hari ini, dari saya yang tidak akan pernah bisa menjadi saya belum bisa sekarang, tapi saya sedang belajar dan berkembang. Dan dari saya sudah ketinggalan menjadi saya sedang berjalan di jalur saya sendiri. Dari usaha yang tidak cukup menjadi kemajuan saya diukur dari diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Dan dari saya tidak cukup baik menjadi saya sedang dalam proses, dan itu tidak apa-apa. Apakah namanya merasakan perbedaan antara keyakinan yang lama dengan yang baru ini? Sangat berbeda, Bu. Yang lama terasa berat dan menekan, yang baru terasa lebih enteng, seperti ada ruang untuk bernafas. Saya jadi tidak merasa terjebak lagi, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu ini coba namanya belajar, setiap muncul pikiran saya tidak bisa, lalu ganti dengan pikiran yang lebih positif, bisa? Iya, saya bisa coba, Ibu, agar saya tidak selalu overthinking terus, Ibu. Kalau namanya bisa konsisten berpikir secara positif, apa yang namanya harapkan ke depannya? Saya ingin lebih tenang dan tidak akan merasa overthinking lagi. Nah, itu yang namanya harapkan untuk kedepannya. Jadi Ibu harap namanya bisa konsisten agar apa yang namanya harapkan bisa tercapai. Iya, Ibu, saya akan coba terus konsisten ke depannya.
Bagus sekali. Ibu sangat menghargai keinginan Namaya untuk tetap konsisten. Namun, Ibu ingin kita menyusun rencana atau action plan yang lebih spesifik dan membumi agar Namaya tidak bingung saat mempraktikannya nanti di rumah. Kita sebut saja sebagai protokol rem darurat Maya. Bagaimana, setuju? Protokol rem darurat. Menarik, Bu. Ya, setuju. Bagaimana bentuknya itu, Ibu? Nah, mari kita breakdown. Hambatan terbesar Namaya adalah waktu malam sebelum tidur, di mana jempol secara otomatis membuka TikTok dan berpikir pada overthinking sampai jam 2 pagi, betul? Ya betul sekali, Bu. Titik paling kritis buat saya itu, Ibu. Oke, langkah pertama dalam protokol ini adalah kontrol stimulus. Mulai malam ini kita sepakati sebuah aturan. No TikTok setelah jam 9 malam. Sebagai gantinya, di mana Namaya akan meletakkan HP agar tidak mudah dijangkau saat sudah di atas kasur. Biasanya saya taruh di samping bantal, Bu. Mungkin mulai nanti malam saya bisa taruh HP di atas meja belajar yang jaraknya mungkin lebih jauh dari kasurku. Jadi kalau mau sambil, saya harus bangun dulu. Jadi kayak berpikir 2 kali lagi untuk mengambil itu HP. Keputusan yang sangat bagus. Jarak fisik akan memberi jeda bagi otak Namaya untuk berpikir ulang sebelum bertindak. Langkah kedua adalah tindakan saat pikiran otomatis itu lolos. Seandainya Namanya tidak sengaja melihat video orang yang sukses di siang hari dan pikiran saya tertinggal itu muncul, Namanya tadi berniat menarik nafas dan menulis jurnal, kan? Iya, Bu, saya coba nulis apa yang tertumpuk di kepalaku. Bagus. Ibu ingin memberikan panduan kecil untuk jurnal itu. Kita sebut dengan jurnal 2 sisi. Di halaman sebelah kiri, tulis pikiran negatif Namaya yang jujur. Misalnya, dia umur 17 tahun sudah punya omset ratusan juta. Lalu di halaman sebelah kanan, tulis kalimat yang positif yang sudah kita sepakati tadi, ditambah satu kalimat self compassion. Bisa Namanya sebutkan lagi kalimat baru itu? Mungkin kalimatnya, saya memang belum seperti mereka sekarang, tapi saya sedang belajar dan berjalan di jalur saya sendiri. Kemajuan saya diukur dari saya sendiri, dan itu tidak apa-apa. Bagus. Tulis kalimat itu dengan sadar ya. Nah, sekarang kita harus realistis. Perubahan perilaku itu menantang. Seandainya dalam minggu ini Namanya gagal, artinya Namanya kebablasan scroll TikTok sampai larut malam lagi. Apa yang akan Namanya katakan pada diri sendiri? Mungkin saya bakal langsung merasa bersalah dan menganggap saya cerita ke ibu ini gagal. Nah, disinilah pentingnya rencana antisipasi. Jika itu terjadi, ibu ingin Namaya mengaktifkan self compassion Namaya. Katakan pada diri Namaya sendiri, satu malam yang gagal tidak menghapus niat baikku. Wajar jika proses ini naik turun. Besok pagi saya akan mulai lagi dengan lebih baik. Ingat, kita tidak mencari kesempurnaan, kita mencari progres. Sepakat? Iya, Bu, sepakat. Kalimat itu membuat saya tidak terlalu takut untuk mencoba lagi, karena saya tahu proses itu boleh salah. Betul sekali. Untuk membantu memantau komitmen Namaya ini, Ibu akan memberikan sebuah lembar pemantauan diri yang sederhana yang bisa Namaya isi setiap malam sebelum tidur. Isinya cukup Namaya centang saja. Contohnya seperti apakah sudah memindahkan HP ke meja belajar dan apakah sudah mempraktikkan kalimat positif jika overthinking muncul. Minggu depan, lembar ini kita bawa dan kita evaluasi bersama di ruangan ibu. Bagaimana menurut Namaya?
Saya rasa itu sangat membantu sekali, Bu. Jadi saya punya pengingat setiap hari untuk konsisten, Ibu. Alhamdulillah, Ibu lihat namanya sangat siap untuk berubah. Ingat ya, perubahan tidak harus langsung drastis, tapi bertahap dan dibarengi dengan konsisten. Jika di tengah jalan ada kendala, pintu ruangan Ibu selalu terbuka untuk Namaya. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Rencana ini terasa sangat nyata buat saya lakukan, Ibu. Sama-sama Namaya. Ibu juga berterima kasih karena Namaya sudah sangat aktif dan mau berkomitmen untuk mengambil tindakan yang nyata bagi kebaikan Namaya sendiri. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Baik, berhubung waktu kita pada sesi ini sudah habis, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan Namaya pimpin doanya. Ya baik, sebelum mengakhiri kegiatan, maka bagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya dengan cerita overthinking saya, Bu. Saya pamit, Ibu. Iya, sama-sama Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.